Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik alam semesta, pemilik jiwa dan raga kita, dan pemilik semua yang hidup dan berhak mematikan siapa yang hendak ia matikan. Melanjutkan bab selanjutnya, bab ke-28 kitab Al-Kabair. Dosa besar selanjutnya yakni memakan barang haram. Nah, ini sifatnya umum. Entah itu makanan, entah itu berupa harta, entah itu berupa sesuatu yang didapat dengan cara yang zalim. Nah, jadi maknanya banyak. Namun berdasarkan firman Allah, wala ta'kulu amwalakum, dan janganlah kalian memakan harta sebagian yang lain bil batil. Jadi dengan jalan yang batil. Batil itu berarti dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang haram. Jadi maksudnya batil itu ada dua macam. Yang pertama diperoleh dengan cara kezaliman, mungkin merampas, khianat, mencuri, merampok, atau yang kemarin begal, atau cukai dalam bab sebelumnya. Yang kedua diperoleh dengan cara bermain, seperti judi atau bisa dikatakan tempat-tempat hiburan dan sebagainya. Jadi itu perkara yang batil, perkara yang tidak dibenarkan. Sekali lagi, rizki itu memang takdir, namun cara mendapatkan itu adalah ikhtiar. Nah, jadi jika takdir tidak akan dihisab oleh Allah. Nah, tapi ikhtiarnya, cara dia mendapatkannya itu yang akan dihisab. Termasuk kebatilan dalam memakan harta yang jatuhnya adalah keharaman, maka itu termasuk ikhtiar, cara orang mendapatkan rizkinya masing-masing. Meskipun rizki itu juga halal, ada juga rizki yang haram, itu sama-sama rizki ya. Semuanya ya dari Allah. Hanya saja bukan Allah yang memberikan rizki yang haram itu, tapi cara manusianya lah yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan. Hadirin rahimakumullah. Jadi termasuk memakan sesuatu yang haram, itu adalah hubungan erat dengan terkabulnya doa. Nah, ini penting sekali. Sebab terkadang manusia itu tidak adil. Nah, memang sifat manusia adalah menuruti hawa nafsunya daripada mengesahkan atau memantapkan hati untuk selalu menjalankan perintah Tuhannya. Jadi dalam sebuah hadis yang panjang, bagaimana Rasulullah Muhammad SAW mengkisahkan, jadi ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, jadi rambutnya penuh debu, namun ia mengangkat tangannya dan ia berkata, ya Rob, ya Rob. Maksudnya ada seorang laki-laki berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Padahal syariatnya jelas, ud'auni astajib lakum. Kalau engkau berdoa, pasti aku akan memberikan, aku pasti ijabah. Tapi nyatanya terkadang doa kita tidak kunjung dikabulkan. Apa sebabnya? Nah ini, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Seorang tadi terus berdoa, tapi tidak diijabah. Ternyata wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun. Fa anna yustajabulah. Lah gimana doanya dikabulkan? Yang dimakan haram, yang diminum haram, pakaiannya
haram. Maka bagaimana Allah mengabulkan doanya? Padahal dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, ya, seseorang yang memasukkan sesuap barang haram ke mulutnya, ya, doanya tidak akan dikabulkan selama 40 hari. Ya, mungkin kalau secara logika kita makan dari sesuatu yang haram, sesuap, maka 40 hari ke depan doa tidak akan dikabulkan. Jika 2 suap, 3 suap, ya tinggal dihitung saja. Sebelum 40 hari kita sudah makan haram lagi, berarti sudah berapa puluh hari, berapa ratus hari, berapa tahun, berapa belas tahun. Maka dari itu janganlah kita memandang ketika doa belum diijabah, oh Allah tidak adil, atau saya terus berdoa tapi tidak diberikan. Kita harus sadar diri, kita harus malu, kita harus tahu diri. Kira-kira kita sudah benar atau belum? Sebab Allah tidak akan ingkar janji. Sebagaimana tadi kami sampaikan, jika hambanya berdoa pasti akan diijabah. Namun dilihat dulu ketika dia berdoa bagaimana keadaannya, bagaimana apa yang dia makan. Untuk itu makanan ini termasuk sesuatu yang paling dominan dalam hal mustajabud doa, dalam hal terkabulnya doa. Walhasil ketika seseorang itu berdoa dalam keadaan masih memakan makanan yang haram, maka secara ilmu, secara syariat sulit untuk permohonan itu untuk dikabulkan. Namun ketika doa itu terucapkan dari lisan yang tidak berdosa, maka ijabah itu akan semakin dekat dan semakin cepat. Maka dari itu dalam syariat agama kita dianjurkan untuk memohon doa kepada orang solih. Ingat, kepada orang solih, bukan kepada orang alim. Terkadang ustadz pun banyak dosa, kiai pun banyak dosa, tapi kita dianjurkan minta kepada orang solih. Solih itu apa? Orang solih itu ya orang yang sangat hati-hati dalam perkara yang halal dan haram. Jadi bisa dikatakan dia sangat menjaga diri. Dia termasuk orang yang wirai, menjaga perkara yang syubhat. Syubhat itu yang belum jelas halal haram ia tinggalkan, apalagi yang makanan yang haram. Maka dari itu sering-seringlah ketika kita mempunyai anak, ketika kita mempunyai hajat, jika kita berdoa dengan lisan kita sendiri, mungkin lisan kita sering berdosa, tapi pinjamlah lisan orang lain, pinjamlah lisan orang-orang solih, di mana orang solih doanya akan lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Ia dekat dengan Allah, sebab dia pasti menjaga sesuatu yang diharamkan. Namun sekali lagi syaratnya adalah orang solih, bukan orang alim. Sebab beda, orang alim dia memang mempunyai banyak ilmu, tapi itu bukan jaminan dia menjadi solih. Tapi ketika orang itu solih, pasti insya Allah dia dekat dengan Allah dan menjaga dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi semoga kita semua, anak cucu kita dijauhkan dari perbuatan yang haram, terlebih makanan yang haram, dan kita mendapatkan rizki yang benar-benar berkah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian. Jika memang pembahasan tentang perkara atau makanan yang haram ini sangat panjang, untuk itu insya Allah kita bahas di lain kesempatan di bab-bab yang akan datang. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.